Sampai saat ini kami sangat mengapresiasi sebetulnya dengan apa yang dilakukan BI. BI keluar dari pakem tradisional business as usual di awal pandemi dengan ikut serta dalam proyek kemanusiaan burden sharing itu sendiri adalah salah satu yang bisa dibilang menjadi salah satu alasan bagaimana kita bisa berdiri dan tumbuh strong at this point in time. Bagaimana kita bisa melampaui pandemi dalam kondisi yang bisa dibilang lebih baik daripada negara lain. Di mana memang koordinasi antara fiskal dan moneter ini bisa dibilang at its highest after mungkin setelah krisis itu sendiri. Memang ini sudah ada governance structure yang sudah dibangun dengan berbagai macam mekanisme yang ditawarkan. Dan memang pekerjaan rumah itu PR-nya belum selesai. Setelah menghadapi pandemi, sekarang kita menghadapi pola-pola recovery di mana kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang tidak hanya lebih challenging, tapi juga lebih berat. Karena sejatinya kita akan masuk kepada era di mana normalisasi moneter dan fiskal itu akan gencar dan memang sudah terjadi di global. Apa yang dilakukan The Fed misalnya dengan kenaikan Fed rate yang sangat agresif 175 basis point sampai sekarang, ini menandakan kita masuk kepada era interest regime yang naik. Dan ini memang mau tidak mau menjadi tantangan baik buat Amerika sendiri, tapi terutama untuk Indonesia. Bagaimana di Indonesia ini yang paling penting adalah BI memastikan interest rate differential kita tidak terlalu jauh beda. Memang ada sedikit bisa dibilang behind the curve yang dilakukan BI, di mana antisipasi yang dilakukan itu diharapkan pasar itu lebih awal. Tetapi memang timing yang dilakukan BI ini sejalan dengan tadi pengurangan dari subsidi itu sendiri. Saya rasa at the right timing considering kondisi Indonesia dalam memastikan tadi momentum recovery ini tidak serta-merta terlepas dari tadi mungkin tekanan-tekanan inflasi yang ada. Mungkin forward looking-nya memang yang dilakukan BI sekarang dengan menaikkan BI rate sampai di level 5,25 ini dalam kaitannya dengan memastikan bahwa ekspektasi inflasi ini yang masih tinggi ini dapat terkendali. Dan memang sudah ada kelihatan penurunan dari tingkat inflasi dari bulan lalu dan beberapa indikator di bulan ini. Jadi masih efektif dalam kaitannya untuk menjaga inflasi ini tetap kembali kepada 3+/-1. Tapi memang tantangannya tetap lebih banyak di global, sentimen-sentimen global berkaitan dengan recently misalnya apa yang terjadi di China dengan pergolakan sosial, kontrol ketat, ini mau tidak mau akan mempengaruhi pasar. Buktinya memang sekarang misalnya dolar menguat lagi, sebelumnya sempat cycle menurun. Dan ini mau tidak mau menjadi bagian yang tidak bisa kita lepaskan. Jadi sebelumnya kita memantau supply chain disruption, kita memantau mengenai angka COVID, kita melihat dan memantau mengenai normalisasi moneter, imbalance growth recovery itu sendiri. Kita masuk ke era di mana kita harus memantau misalnya seperti Cina yang menjadi salah satu partner dagang Indonesia yang sangat penting. Apa yang terjadi di Cina kemungkinan besar akan berdampak kepada Indonesia, dan Eropa ini juga tinggal menunggu waktu. Jadi kita akan memasuki masa yang cukup menantang, tapi kita tidak perlu sebetulnya terlalu panik karena sejatinya apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diinvestasikan 2 tahun kemarin dengan koordinasi yang lebih baik, dengan pola-pola kebijakan, termasuk juga tadi yang berkaitan dengan bagaimana bisa memastikan ada shock breaker kepada masyarakat kelas menengah bawah yang rentan, miskin, itu sudah menjadi tidak hanya efektif, tetapi akan lebih efektif dengan meningkatnya learning curve yang ada di pemerintah. Baik. Jadi sekarang kami cukup confidence dari sisi moneter ini we are on the right track, we are on the right flow, tapi kita tidak bisa keluar dari kenyataan bahwa kita tetap harus waspada. Seperti itu. We are on the right track, tapi kita tetap harus waspada. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan beralih ke Pak Ahmad Mikail. Kalau menurut Anda seperti apa? Ya, kalau saya lihat BI bekerja sudah cukup baik ya di 2022 ya. Terutama intervensi Bank Indonesia dari sisi likuiditas di perbankan ya. Kalau kita lihat dari 2020 ya, BI melakukan intervensi
melalui burden sharing dengan pemerintah di tahun 2020 untuk memastikan bahwa sistem keuangan berjalan dengan baik ketika terjadi lockdown ya di Indonesia, dan perlahan-lahan pemerintah bisa masuk ke dalam kebijakan policy yang masuk kepada post pandemic era, di mana aktivitas ekonomi, aktivitas sektor keuangan mulai berjalan dengan baik, dan BI dan juga pemerintah bisa berkoordinasi untuk melakukan manajemen likuiditas yang baik ya. Walaupun kita tahu di 2022 terjadi tekanan harga yang luar biasa akibat geopolitical tensions yang meningkat, dan yang belum berakhirnya kerusakan supply chain akibat COVID-19, dunia kembali ditekan atau dihantui oleh kerusakan supply chain yang lebih parah dari sisi perang yang menyebabkan harga pangan maupun harga energi mengalami kenaikan ya. Nah, BI di sini lebih antisipatif dalam menyediakan likuiditas bagi perbankan. Kita tahu bahwa terakhir perbankan ini banyak sekali membeli obligasi negara Republik Indonesia ya. Tapi di saat yang bersamaan negara bank-bank perbankan lokal itu membeli di yield yang rendah ya. Ketika ketahui di tahun 2020-2021 ketika siklus pemotongan tingkat suku bunga, itu yield obligasi di semua negara mengalami penurunan. Tapi swing di yield obligasi begitu cepat ya, perubahan stance moneter begitu cepat dari easy monetary policy berubah menjadi tightening monetary policy di berbagai negara termasuk di Amerika, sehingga terjadi koreksi yang cukup besar di pasar obligasi. Namun dan juga kita tahu banyak sekali perbankan yang memegang obligasi negara ya, dari sekitar 600 triliun industri perbankan memegang obligasi, sekarang naik menjadi 1.600 triliun. Tapi kebanyakan perbankan lokal itu membeli di yield yang rendah ya, di sekitar 5,3, 6,3%. Sekarang yield obligasi 10 tahun berada di posisi 7,3. BI antisipatif untuk terus menyediakan likuiditas di perbankan ketika banyak sekali perbankan yang membeli obligasi di harga tinggi dan sekarang obligasi berada di harga yang rendah. BI menyediakan fasilitas repo bagi perbankan untuk menyediakan tetap likuiditas di perbankan di tengah kenaikan tingkat suku bunga untuk melawan inflasi, sehingga likuiditas di perbankan masih bisa berjalan cukup baik ya. Kita tahu walaupun intervensi dari Bank Indonesia cukup signifikan tahun ini untuk membuat likuiditas di perbankan cukup smooth untuk mensupport pertumbuhan kredit perbankan untuk tumbuh lebih bagus di tahun 2022. Memang tantangan di tahun 2023 ke depan adalah bagaimana industri perbankan Indonesia mampu menghadapi resesi global yang sudah di depan mata ya. Kita lihat berbagai leading indicator menunjukkan bahwa akan terjadi kontraksi yang cukup signifikan di Amerika dan juga di Eropa, dan tentu akan terjadi likuiditas akan semakin ketat di euro dollar market, sehingga kalau kita lihat peran BI akan cukup krusial tahun depan untuk membuat agar likuiditas di perbankan tetap smooth, sehingga mampu mensupport pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi tahun depan. Jadi kita akan lihat bagaimana support BI ke depan terhadap perbankan di tahun 2023 di tengah ketatnya likuiditas dan di tengah ancaman resesi ya. Kita harapkan BI masih tetap suportif di industri perbankan untuk terus menjaga pertumbuhan industri ini.